Oke, baik Bapak Ibu, selamat sore untuk kita semuanya. Karena berhubung Selamat acara sore. ya, karena berhubung sudah pukul 3 ya, sesuai dengan time schedule kita, maka acara kita mulai. Nanti teman-teman yang lainnya akan bergabung dengan sendirinya. Dari baik, sebelumnya saya mengatakan susunan acaranya berkaitan tentang webinar mendesain aplikasi learning management system dari nol di Google. Jadi yang pertama kata pengantar dari MC, kemudian yang kedua kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga kita berdoa untuk memulai dengan materinya, kemudian pengenalan pembicara, kemudian yang berikutnya kita masuk ke materi inti, lalu tanya jawab, kemudian kita acara penutupnya. Jadi baik, dimulai dengan poin pertama, Ibu. Mungkin kita sama-sama tahu bahwa dunia sekarang ini memang sangat membutuhkan ilmu IT, yang mana kita benar-benar harus dituntut bahwa IT harus benar-benar kita menguasai. Jadi pada hari ini kami sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu yang mana mau mencari tahu ilmu IT itu sebenarnya, yang hari ini tentang manajemen sistem aplikasi learning ya, dari nol di Google. Jadi terima kasih banyak. Semoga dengan adanya kegiatan pada hari ini semuanya dapat berjalan dengan baik, semuanya dapat dipahami dan dimengerti. Jadi kita lanjutkan. Mari kita menyiapkan diri dengan mungkin sikap duduk yang tegak untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Sekarang mari kita menyiapkan diri untuk berdoa. Kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, sekarang saya akan memperkenalkan untuk Bapak Ibu bisa mengetahui
tentang siapa itu pembicara kita. Jadi pembicara kita ini adalah Bapak Franciscus Sitinjak. Bapak Franciscus Sitinjak, beliau dari 2017 ini sudah menekuni di dunia IT. Ini di beberapa sekolah mungkin bekas setidaknya 8 beliau karena sekolah membutuhkan tenaganya ilmu sendiri. Jadi untuk Pak Franciscus Sitinjak ya, tidak asli orang. Jadi sebentar harapannya Bapak Ibu bisa lebih banyak tentang Pak Franciscus tentang ilmu ini. Oke, mungkin langsung saja Pak Franciscus bisa memperkenalkan diri kepada Pak Frans. Waktu diberi. Baik, terima kasih banyak. Ada pepatah Melayu mengatakan kata sayang. Saya kenalkan, saya Franciscus Sitinjak. Saya lahir di Kabupaten Dairi, tepatnya di Sumatera Utara. Yang seperti yang ada pada layar ibu bapak sekalian. Saya diberi nama oleh ayah dan ibu saya, Franciscus Sitinjak, lahir tanggal 6 Maret 1985. Perjalanan dalam dunia pendidikan dari tahun 2013 sampai 2016, saya jadi guru akuntansi dan guru ekonomi, ya, dengan waktu yang bersamaan di International School dan SMK Santo Lukas Penginjil di Jakarta Utara. Kemudian tahun 2016 sampai tahun 2018 menjadi guru accounting atau akuntansi di SMK Satya Nusantara di Bekasi. Sejak tahun 2018 sampai hari ini saya menjadi guru kelas dan sekaligus menjadi wakil kepala sekolah bagian bidang kurikulum di Yayasan Kolese Santo Yusuf, tepatnya di belakang Harapan Indah, ya, di Kabupaten Bekasi. Nah, dalam perjalanan saya lebih konsen kepada modifikasi pendidikan atau modifikasi pembelajaran di dunia pendidikan yang kaitannya dengan informasi teknologi. Jadi saya lebih konsen baik itu di dalam maupun di luar negeri. Saya memiliki beberapa histori perjalanan pembelajaran, ya, yang apakah itu seminar, apakah itu lokakarya, apakah itu di bidang sertifikasi dengan pembelajaran learning management, baik itu berbasis Google maupun berbasis Microsoft atau berbasis web design. Jadi saya lebih memodifikasi pembelajaran yang berkaitan dengan informasi teknologi. Kemudian lebih kepada soft engineer, ya, mendesain program baik itu di dunia informasi teknologi maupun perniagaan. Di samping menjadi guru, saya lebih konsen kepada dunia informasi teknologi. Sejak tahun 2019 saya giat memberikan pelatihan informasi teknologi di bidang pendidikan. Jadi ada beberapa sekolah yang sudah bekerja sama dengan kami, kemudian kaitan dengan computational thinking, konsep berpikir dengan konsep dunia informasi teknologi, desain teknologi, desain komputerisasi, atau baru-baru ini kita mengenal itu dengan computational thinking. Baik itu manajemen sistem dalam sebuah kelembagaan. Saya menggiatkan diri lebih kepada
informasi teknologi yang intinya adalah berkaitan dengan pendidikan. Baru-baru ini juga menjadi pembicara di Tarumajaya, pengembangan di awal COVID, kita lockdown bersama, kami diundang untuk menjadi pembicara kaitan mendesain sebuah proses pembelajaran yang benar-benar dikenal oleh para peserta didik, para siswa dan siswi. Artinya, para siswa dan siswi juga sudah mengenal atau tidak lagi belajar fitur-fitur atau konsep-konsep yang telah disiapkan oleh para peserta didik. Nah, di beberapa tempat kami juga masuk ke beberapa biara di mana para pendidik, para biarawati yang bergelut dalam dunia pendidikan, kami juga memperkenalkan sebuah konsep. Nah, konsep yang kami perkenalkan adalah sesuai dengan kebutuhan dari budaya di mana para bapak, ibu guru berkarya. Jadi tidak kemudian memplot sebuah sistem, tetapi menawarkan apa yang menjadi kebutuhan para peserta didik. Maka itulah yang didesain oleh para pendidik. Ya, saya pada akhirnya mengucapkan terima kasih banyak karena telah bergabung dengan kami pada sore hari ini. Itu saja sedikit perkenalan dari saya. Nanti kalau mau lebih dalam berkomunikasi, nanti bisa kontak dengan kami. Kami bisa berkomunikasi dengan Ibu Bapak kaitan dengan perkembangan manajemen sistem yang akan dikembangkan di tempat kita masing-masing. Apalagi kita sama-sama tahu bahwasanya negara kita akan mulai masuk ke zona zaman dari zaman sekarang di mana semuanya serba semi teknologi menjadi full teknologi. Semuanya akan berkaitan dengan hal tersebut. Maka sosialnya kita para pendidik yang bekerja di dunia pendidikan, harapan kami kita sama-sama belajar bersama untuk keluar dari situasi ini dan menawarkan sesuatu yang benar-benar bisa dinikmati atau bisa dirasakan oleh para peserta didik kita nanti tempat kita mengajar. Itu saja perkenalan dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Kami serahkan waktu Pak Sabon. Silahkan Pak Sabon. Oke, baik. Terima kasih Pak Frans yang sudah memperkenalkan dirinya. Jadi setidaknya Bapak Ibu merasa kuat dengan pengalaman-pengalaman dari Pak Fransiskus ini. Jadi sebelumnya juga saya memperkenalkan diri sebagai MC yang mana selama 2 tahun ini selalu membantu Pak Fransiskus untuk mengembangkan dunia IT di beberapa tempat. Jadi nama saya Paulus Sabun de Launa dari Flores. Kebetulan dengan Pak Fransiskus setidaknya saya juga bisa mengetahui tentang IT yang mana khususnya di dunia pendidikan tersebut. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan kegiatan kita, acara kita yang inti, yaitu kita masuk ke materi inti tentang mendesain aplikasi learning management system dari nol di Google. Harapannya semoga kita lebih fokus, kita santai, bisa ngopi, bisa sambil minum, tapi kita lebih fokus untuk bisa mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Fransiskus. Demikian Pak Fransiskus, waktu kami berikan. Baik, terima kasih banyak Pak Sabon. Oke, Ibu Bapak, kami akan mohon izin untuk mempresentasikan tampilan handphone kami karena memang
nanti yang akan kita pada akhirnya kita akan ke sana. Jadi kami memperkenalkan terlebih dahulu akhir-akhirnya sebelum kita masuk ke materinya. Jadi ya, nah seperti yang ada di tampilan Ibu Bapak itu ada di handphone kami ya. Jadi kami mohon maaf memperkenalkannya, kebetulan kami juga berkarya di lembaga ini. Jadi ini kami desain sebagai langsung contoh wujud nyata yang bisa kita aplikasikan. Seperti mana yang Ibu Bapak lihat di layar, di situ ada tampilan dashboard atau homepage dari sebuah web design learning management yang terintegrasi satu dengan yang lain. Nah, pada akhirnya nanti kita akan mendesain arahnya ke sana. Nah, oke. Nah, baru-baru ini kami lembaga mengikuti apa yang disebut dengan ANBK yang kita sama-sama tahu. Kami telah menawarkan itu dalam sebuah aplikasi. Jadi masyarakat layak ramai atau masyarakat sekolah itu bisa melihat hasil dari proses dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Nah, Ibu Bapak, ini adalah bagian salah satu promosi yang kalau swasta ataupun negeri bisa dikatakan ini bisa menjadi daya tarik tersendiri yang kita sampaikan kepada masyarakat atau sebagai pertanggungjawaban kita sebagai pendidik kepada masyarakat luas. Nah, dalam keseharian para bapak ibu di mana mereka mengajar, kami akan memberi contoh seperti di kelas 5A. Nah, di kelas 5A ini ada dashboard yang mengatakan tampilan layar utama seperti yang ada di layar kita masing-masing. Kalau kemudian diklik, nah dia akan masuk ke tampilan materi intinya. Jadi setiap hari para peserta didik itu hanya memegang handphonenya, ya, memegang handphone dari handphone, kemudian mereka masuk ke Play Store, aplikasi yang sudah didesain oleh lembaga. Nah, ketika mereka mau telekonferensi, mereka sudah berada di aplikasi ini ya, Google Meet. Mungkin pertanyaan, kenapa hari ini kita menggunakan Google Meet, tidak menggunakan Zoom atau menggunakan yang lain? Karena Zoom webinar kita adalah menggali Google, jadi bukan menggali yang lain, menggali Google. Jadi memang sengaja kami menggunakan aplikasi Google Meet untuk kita pertemuan pada hari ini, sore hari ini. Ibu bapak sekalian, ketika ada orang tua ingin berkomunikasi, mereka tinggal klik saja, klik untuk WA guru kelas, gitu ya. Jadi memang informasi terbuka. Semakin terbuka informasi yang kita berikan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat umum, maka semakin ada masukan-masukan kepada lembaga, kepada si guru langsung untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki diri kita masing-masing kaitan dengan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, di tampilan ini, Ibu Bapak, kami menawarkan ada beberapa elemen materi. Nah, ini fleksibel ya. Jadi kalau di SMP ada muatan-muatan dan SMA itu berbentuk muatan, kebetulan di SD ini berbentuk tematik. Tapi kami pisahkan, walau dia berbentuk tematik, kami pisahkan dalam beberapa tab muatan-muatan juga, tetapi kait ini nanti terintegrasi satu dengan yang lain. Kami akan contohkan untuk membuka materi PPKN. Nah, ketika materi PPKN ini dibuka, di sini Ibu Bapak bisa melihat tampilan-tampilan, ya, tampilan-tampilan, tema-tema
subtema yang sudah disiapkan. Ya, Ini sudah disiapkan. Nah, ini bisa direview langsung oleh peserta didik kita. Nah, kalau kemudian kita bandingkan yang mungkin kita pernah sudah lakukan beberapa waktu yang lalu berbentuk Google Classroom, hal ini tidak bisa ditayangkan di Google Classroom. Karena Google Classroom itu memiliki batasan-batasan tampilan, ya, dashboardnya memiliki batasan-batasan. Jadi kami sudah menganalisa kedua materi apa yang akan kita pelajari hari ini dengan Google Classroom. Jadi benar-benar materi pada sore hari ini sangat membantu menurut hitungan kami, menurut analisa kami. Jadi Ibu Bapak bisa melihat. Nah, jadi sangat benar-benar terstruktur dengan rapi. Oke. Nah, bagaimana ketika proses ujiannya? Ya. Nah, di bawah ini Ibu Bapak bisa lihat ada materi. Ini materi semester 2. Ya, materi semester 2. Kemudian di bawahnya ini ada tugas dan penilaian harian. Nah, coba kita lihat di dalamnya. Nah, Bu Bapak bisa perhatikan dan sangat benar-benar terstruktur dengan rapi. Jadi Bu Bapak guru tinggal menginsert saja link dari setiap ujian atau penilaian harian yang akan ditampilkan. Nah, kebetulan yang ini sedang kami kosongkan supaya nanti dapat kita pergunakan. Nah, ini yang akan kami tawarkan, mendesain aplikasi ini yang akan kami tawarkan kepada Ibu Bapak peserta didik yang terhormat. Kami akan mulai masuk kepada materi inti. Nanti dalam perjalanannya kami mohon untuk Ibu Bapak, jikalau memang nanti ada pertanyaan, kami mohon untuk menuliskan terlebih dahulu pertanyaannya. Nanti dalam sesi tanya jawab kita akan bertanya jawab, ya, menggali apa-apa saja yang kita mau tanyakan. Jadi mohon izin kami untuk mempresentasikan. Baik, Ibu Bapak, apa yang kami telah tampilkan tadi itu menggunakan Google full, jadi tidak menggunakan aplikasi lain, ya, full menggunakan aplikasi yang terkenal, ya, jadi tidak asing lagi. Mungkin kalau berbicara Google sudah tidak lagi barang yang aneh bagi kita. Oke. Baik, kami akan memulainya. Nah, untuk saat ini kami mempresentasikannya menggunakan Opera Mini. Jadi bukan menggunakan Google Chrome atau Firefox ataupun aplikasi lain, tapi kami menggunakan Opera Mini. Dan itu kami rekomendasikan kepada Ibu Bapak. Mengapa demikian? Karena Opera Mini ini, ya, sebagai informasi saja tambahan, Opera Mini ini bisa didesain atau dapat didesain seperti handphone, ya. Jadi kita tinggal menggunakan telunjuk kita saja dan semuanya tersimpan. Kita bisa desain dengan rapi. Jadi kita mau ke aplikasi mana itu seperti handphone. Jadi sangat membantu kita yang membutuhkan kecepatan dalam bekerja. Jadi kita ingin bekerja dengan cepat dan kita tidak lagi harus mengetikkan linknya,
mengetikkan lagi apa yang mau kita cari. Jadi sudah tersimpan rapi seperti yang ada di tampilan ibu bapak sekalian. Itu hanya informasi tambahan. Nanti ke depan kita bisa berkomunikasi lebih banyak lagi. Jadi ini kami menggunakan Opera Mini. Nah, saran kami mendesain aplikasi seperti yang kami contohkan tadi, saran kami menggunakan akun belajar ID yang telah diberikan oleh Kemendikbud kepada ibu bapak melalui lembaga. Kalau memang belum, nanti boleh berkomunikasi dengan kami, dan bagaimana cara memperolehnya nanti kami akan bantu. Ini disampaikan disampaikan oleh pihak Kemendikbud itu melalui operator setiap sekolah. Oke, nah mengapa demikian? Kenapa kita harus menggunakan akun belajar ID? Karena kapasitas penyimpanan dari akun ini benar-benar luar biasa. Sekali lagi kami akan mencoba menginformasikan hal baru. Nah, kalau dia akun biasa, ya, kami akan langsung tunjukkan kepada ibu bapak. Mohon diperhatikan. Nah, ini adalah akun belajar ID yang kami punya. Nah, yang kami punya. Bentar lagi berputar. Ya, ada anak. Ibu bapak perhatikan yang ini. Penyimpanan itu tak terbatas. Ya, kami sudah menggunakannya 236,79 GB. Kami sudah menggunakannya. Jadi kita bisa lebih daripada itu. Artinya penyimpanannya tak terhingga. Lantas pertanyaannya, apa bedanya dengan yang biasa-biasa saja? Akun yang biasa yang kita buat biasa. Nah, ibu bapak perhatikan ya, ini di sini kita hanya diberikan 15 GB. Berbeda sekali ya, berbeda sekali. Jadi kalau akun yang biasa yang kita buat, akun Google itu hanya 15 GB, tetapi akun yang diberikan oleh pemerintah, yaitu akun belajar ID yang diberikan oleh pihak Kemendikbud melalui operator setiap sekolah itu akunnya tak terhingga. Sekali lagi, kami bisa membantu ibu bapak jika memang mengalami kesulitan dalam memperoleh akun ini. Baik. Kami akan mulai ya informasi tambahan nanti dalam perjalanan pembicaraan pada sore hari ini kami akan berikan. Mohon ibu bapak mencatatnya. Jadi nanti kalaupun mau ditanya selanjutnya kami siap untuk menjawab, dan ada tim kami nanti pihak admin yang akan menjawab kaitan dengan hal tersebut. Baik. Nah, yang pertama sekali kita masuk, silahkan ibu bapak nanti masuk ke akun belajar ID. Di mesin pencari ini, di search ini, kita masuk ke site. Aplikasi yang nanti akan kita gunakan adalah kita enter saja. Nah, kita akan dibawa kemari ibu bapak. Kita akan dibawa kemari. Sekali lagi, jikalau memang tidak mencatat rekaman ya pembicaraan sore ini kami rekam, jadi nanti kami akan sharekan ke ibu bapak, jadi nanti bisa diulang apa yang kami sampaikan. Baik, kita langsung login saja. Nah, kebetulan yang langsung masuk adalah aplikasi yang site yang masuk adalah aplikasi yang di dalam akun yang biasa ini, biasanya begitu. Maka sekarang saya arahkan ke akun belajar ID. Oke, nah sudah masuk di dalam. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang akan kita bangun. Nah, pertama sekali kita pelajari terlebih dahulu tampilan dashboard ini. Di sini ibu bapak diberikan oleh pihak aplikasi, pihak Google, beberapa pilihan. Tetapi saya akan memulai dari nol, dari kosong, ya. Ini dia. Jadi
Ibu Bapak klik. Nah, ini adalah tampilan awalnya Ibu Bapak. Tampilan awal atau biasa disebut dengan dashboard ya, homepage-nya. Jadi di awal ini biasanya kita menuliskan nama sekolah di mana lembaga kita, ya, nama sekolah kalau digunakan untuk seluruh kelas. Tetapi nama kelas kalau digunakan untuk kelas, jadi disesuaikan. Jadi tidak kaku ya, jadi tidak kaku, melainkan fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan saya akan mendesain learning management system itu untuk kelas 6. Oke, baik, kelas 6. Kelas 6. 6. Oke. Kelas 6, katakan kelas 6A. Nah, Ibu Bapak, kelas 6A ini yang kami ketikkan ini bisa dirubah. Di style daripada tulisan ini bisa di change ya, diganti, digonta-ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah itu Times New Roman, apakah itu laku dan seterusnya. Nanti itu sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan ya, seindah mungkin, sesuai dengan selera kita. Oke, sesuai dengan selera kita. Kami desain dulu, oke. Kemudian kita juga bisa membuat rata kanan ya atau rata kiri ya, sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, kita juga bisa menggesernya agak ke sebelah kiri ya, oke. Now, memang lebih ininya ada di tengah-tengah ya. Nah, di bagian paling atas ini, Ibu Bapak itu biasanya nama sekolah. Misalkan SD Fajar Kasih ya, Fajar Kasih begitu. Oh, Fajar Baru, maaf. Fajar Baru kita begitu. Nah, kemudian logonya saya upload logo daripada Fajar Kasih ini. Jadi saya ambil contoh. Nah, oke. Nah, mohon maaf, suster, saya beri logo, nanti kita bisa ganti ya. Oke, baik. Dia tampil seperti ini. Kemudian tampilan dari dashboard ini atau homepage ini bisa kita rubah Ibu Bapak. Kita bisa upload ya. Kita bisa upload. Mohon maaf, yang kami akan praktekkan ini hanya contoh. Jadi nanti Ibu Bapak yang akan menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, jadi kita modifikasi gabung ya, antara nama dari Fajar Baru, kemudian dengan tampilan dari webinar Manduk Digital Webinar hari ini. Jadi seperti ini tampilan awalnya. Nah, mungkin pertanyaan, di mana kita dapat mendesain seperti tampilan yang baru di-upload itu? Kita bisa mendesainnya menggunakan, kami menawarkan yang sangat sederhana, yang tidak membuat kita terlalu pusing, itu menggunakan Canva.com. Dan ini bisa free kita terima, kita pakai menggunakan akun Belajar ID tadi. Nanti kami bisa bantu di perjalanannya ya. Oke, baik. Nah, setelah sudah sudah berjalan dengan baik seperti ini, saya mau menampilkan sesuatu di bawah ini.
katakan itu visi misi, katakan itu tampilan welcome dari guru kelasnya, si guru kelas yang ada di kelas 6A, misalkan demikian. Tetapi terlebih dahulu kita akan terlebih dahulu mendesain bagaimana tampilannya nanti. Jadi di sebelah kanan ini ada pilihan tata letak Ibu Bapak. Jadi ya, di sebelah kanan ini Ibu Bapak bisa perhatikan laptop saya. Jadi kita bisa mengetikkan di sini, katakan ucapan selamat datang. Selamat datang. Oke, selamat datang saja. Mungkin dengan moto lembaga kita, tetap bersemangat, misalkan demikian. Dan ini kita bisa atur ya. Sekali lagi Ibu Bapak, ini dapat diatur sesuai dengan keinginan, kebutuhan yang kita butuhkan pada saat kita mendesainnya. Jadi kapan saja bisa diganti sesuai juga dengan kebutuhannya, gitu. Jadi tidak baku. Jadi yang kami sampaikan ini nanti silahkan dimodifikasi oleh Ibu Bapak. Nah, di sebelah kanan ini kita bisa menampilkan wajah si guru, misalkan demikian. Nah, katakan wajahnya saya pinjam wajah salah satu teman saya. Bentar, saya tadi memang sudah izin kepada beliau. Saya pinjam wajahnya sebentar supaya saya bisa tampilkan. Ya, katakan demikian. Nah, kalau itu terlalu besar, gitu ya, tidak kelihatan wajahnya. Nah, Ibu Bapak klik saja. Di sini ada disesuaikan begitu ya. Jadi definisinya disesuaikan. Kalau bahasa Melayunya di situ urung pangkat begitu, tapi artinya adalah disesuaikan dengan gambar originalnya. Jadi kalau gambar original seperti apa dan itu yang ditampilkan. Oke, baik. Nah, setelah cukup kira-kira kita sudah tampilan awalnya seperti ini. Nah, kita masuk ke lembar berikutnya. Lembar berikutnya adalah lembar yang tidak kalah penting, di mana kita akan menampilkan materi, menampilkan video-video pembelajaran kita, menampilkan soal-soal yang kita sudah desain. Nah, sebelah kanan ini, Ibu Bapak perhatikan. Sebelah kanan ini, ya, di sini ada fitur-fitur atau ikon-ikon untuk mendesain setiap halaman yang di sebelah kanan ini. Nah, di sebelah atas kanan ini ya. Nah, ketika kita untuk mendesain keseluruhan, maka inilah yang digunakan. Tetapi kalau kita mau mendesain hanya bagian-bagian tertentu saja, itu tampil langsung. Ketika kita klik itu tampil langsung di atasnya. Nah, itu tampil bukan? Oke. Baik. Kita lanjut ya. Kita pilih tab halaman di sebelah kanan paling atas ini. Kita akan buat halaman muka. Ya, kita di halaman muka ini kita klikkan saja tanda plus di bawah. Tanda plus. Nah, kita akan masuk ke dalam halaman baru. Langsung program meminta halaman apa yang mau dibuat. Misalkan saya akan membuat halaman materi. Materi. Selesai. Nah, sudah jadi Ibu Bapak. Jadi tadi ada halaman muka, dan sekarang halaman materi. Nah,
halaman muka ini kalau kalimatnya halaman muka kan kurang elok ya, kurang cantik begitu, kurang kurang di familiar bagi kita. Nah, silahkan Ibu Bapak klik saja halaman baru ini, kemudian di sebelah kanannya ada titik 3 dan di sana ada menu properti. Silahkan klik dan kita bisa ganti. Akan menjadi home. Ya, kita ganti nama tampilannya menjadi home. Oke. Sekarang kita masuk ke halaman materi. Nah, di materi ini program langsung mengetikkan judul tampilan dari layar ini, dari halaman ini adalah materi. Kita bisa menggantinya, ya, kita mempertebalkannya, kemudian kita bisa mengganti jenis tulisannya. Gitu. Jadi kita sudah punya 2 menu ya dalam desain kita, home dan materi. Di materi ini kita bisa menyisipkan apa? Misalkan kita akan menyisipkan gambar yang mengarah kepada materi yang akan kita desain. Nah, caranya sangat mudah. Tinggal kita pilih saja yang di sebelah kanan ini ya, kita pindahkan dari halaman tadi, kita sisipkan dan kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita di tata letak. Ya, di tata letak ini. Jadi aplikasi ini sudah menyiapkan beberapa pilihan. Oke. Nah, kita akan coba pilih yang 3 nomor 2 dari atas ya, ini yang kami tunjuk ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, biasanya dalam mendesain kami selalu menawarkan terlebih dahulu disiapkan gambar-gambar yang akan nanti disisipkan dalam setiap desain kita. Dan dalam mendesain gambar-gambar tersebut itu menggunakan beberapa aplikasi, salah satunya adalah Canva, dan yang lebih sering kami menggunakan Microsoft PowerPoint dalam mendesain gambar. Nanti di pembelajaran berikutnya kami bisa membantu Ibu Bapak untuk bagaimana cara mendesain gambar-gambar yang unik, yang manis untuk kita tampilkan dalam pembelajaran kita. Baik. Nah, contohnya seperti ini. Nah, materi bahasa Indonesia. Yang berikutnya, kita langsung upload saja. Nah, kan materi IPA. Nah, ini gambarnya terlalu besar, kita langsung pilih saja, disesuaikan sesuai dengan ukuran gambar. Kita upload lagi, pilih tanda plus tadi, kemudian kita pilih, kemudian disesuaikan. Nah, kebetulan kalau di tingkat SD itu ada guru kelas itu mengajar 6 muatan. Nah, 6 muatan, sisanya ada guru tersendiri ya. Kalau nanti kami hilang atau salah, mohon Ibu Bapak membantu kami untuk diarahkan untuk kalau ada yang kesalahannya dalam penulisan materi. Nah, ada bahasa Indonesia katakan, IPA, IPS, matematika, kemudian ada PPKN. Nah, ini kita sesuaikan ya, klik saja. Kita atur dulu, yang pertama adalah tata letak atau bagaimana nanti posisi dari materi-materi yang akan kita sisipkan. Nah, sudah jadi. Oke, sudah jadi. Nah, kalau sudah seperti ini, Ibu Bapak, nah, tinggal kita menyisipkan
isi daripada materi tersebut atau konten daripada materi tersebut. Oke, kami akan mencontohkan salah satu materi yang selalu kami gunakan dalam pembelajaran itu, materi dari Bu Pena. Ya, ada kita mungkin sudah tidak aneh lagi dengan penerbit Erlangga. Kami biasa menyebut itu dengan buku Bu Pena, ya, penerbit Erlangga. Kami selama ini bekerja sama dan video-video tutorialnya kami telah diberikan, maka kami tinggal ambil saja. Jadi tidak lagi membuat materi video pembelajaran. Nanti kalau ibu bapak yang di jenjang SD bisa menghubungi kami dan linknya akan kami berikan. Nah, oke. Di sini ada materi di buku mereka. Ini terintegrasi dengan buku mereka, maksud kami. Bu Pena kelas 6, tema 1. Bu Pena kelas 6, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 9. Sesuai dengan buku mereka. Kami akan berikan contoh kepada ibu bapak seperti ini. Nah, apakah yang mau kita insert itu adalah bahasa Indonesia? Nah, kalau ini kita berikan kepada peserta didik kita di tingkat SD, ini akan membingungkan dan sangat membingungkan karena mereka itu masih dalam tahap disuapin, ya, belum seperti tingkat SMP atau SMA. Namun untuk SMP dan SMA itu nanti silahkan disesuaikan. Kami akan memberi contoh untuk katakan di kelas 6. Nah, di sini ibu bapak perhatikan di materi ini bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia. Ini kita tinggal menambahkan kalimatnya. Tema 1, subtema 1, begitu, ya. Nah, di bawah ini kita akan sisipkan link daripada materi tersebut. Ingat, bahasa Indonesia, tema 1, subtema 1. Maka materi yang akan kita insert dari video ini harus sesuai dengan apa yang akan kita tampilkan. Ini dia, tema kelas 6, tema 1, subtema 1, bahasa Indonesia. Oke, ini dia. Nah, di sini kita post aja dulu. Di sini ada di sebelah kanan paling bawah ini ada share, begitu, ya. Di sini tinggal copy link. Kita copy linknya, kemudian kita masuk ke aplikasinya. Kemudian di sini kita tinggal klik saja sisipkan link. Klik di sini, kemudian muncul icon-icon untuk editor teks. Di sini kita tinggal klik sisipkan link. Ini kita tinggal paste saja. Kita terapkan. Nah, oke. Mari kita lihat tampilannya. Untuk melihat tampilan keseluruhan ini, ibu bapak, kita bisa lihat pratinjau sebelah kanan paling atas. Nah, itu dia. Jadi, tetapi kurang begitu elok, ya, kurang begitu indah. Muncul tulisan seperti ini. Nah, kalau ini tinggal diklik saja, itu sudah langsung masuk ke materinya sebenarnya, tetapi kurang begitu indah. Nah, kita kembali lagi, kita close, kita kembali ke tampilan desainnya. Oleh sebab itu, sesuai dengan keinginan kita, apakah bisa seperti ini? Bisa. Tetapi kita bisa juga tidak menampilkannya di sini, ibu bapak. Kita delete yang ini, ya, yang tampilan ini kita delete saja. Oke. Jadi seperti ini, tulisan klik untuk mengedit teks kita delete saja. Jadi yang tinggal adalah jadi yang tinggal hanya tampilan yang klik untuk mengedit teks, ya. Ini kita paste saja, ya.
kita paste saja tema 1 subtema 1 karena memang ini terintegrasi ya satu dengan yang lain. Ini kita delete saja, yang ini juga kita delete saja, yang ini juga kita delete saja, yang ini juga kita delete saja. Ini di sini kita paste saja kalimat yang kita buat di atas. Karena sama, yang membedakan itu adalah gambar yang kita insert tadi. Jadi itu yang membedakan. Kalau ini berarti bahasa Indonesia, ini IPA, IPS, Matematika, PPKN, dan SPDP. Pertanyaannya di mana kita mau insert materi bahasa Indonesia ini? Kita akan insert langsung di gambarnya. Oke, caranya adalah klik gambarnya, gambar gambar image yang kita sisipkan ini, kita klik ya, muncul kotak editor, kita klik sisipkan link dan kita paste di sini. Tinggal di keyboard kita, keyboard laptop atau notebook kita atau PC kita, tinggal tekan, ibu bapak tekan saja Ctrl tambah V, terapkan. Nah, jadi tidak terlihat. Ya, coba kita lihat di tampilan hasilnya nanti. Jadi tidak terlihat link yang seperti awal tadi. Tetapi bisa bekerja dengan baik. Jadi lebih indah begitu ya. Nah, kalau ini saya geser kursor ke IPA kursornya tidak berubah. Tetapi kalau saya geser kursor ke bahasa Indonesia, kursornya berubah. Kursornya berubah menjadi tangan menunjuk begitu ya. Ini artinya linknya sudah diinsert di dalam. Jadi kalau diklik oleh peserta didik kita, maka nanti langsung berpindah ke materi yang kita sudah siapkan. Mereka tinggal mulai untuk review pelajaran yang kita siapkan sebelumnya. Baik, kita lanjut untuk menginsert materi IPA, IPS, Matematika, PPKN, dan SBDP. Di IPA, kita kembali ke materi video tadi. Ya, kelas 6, ini dia, kelas 6, tema 1, subtema 1 IPA. Di sebelah kanan paling bawah ini, sekali lagi diklik saja share, copy link. Kemudian kita balik ke tampilan editor kita tadi, edit untuk menampilkan materi kita. Oke. Ini muncul, diklik saja image-nya, klik. Oke, terapkan. Baik. Kemudian kita sekarang ke IPS. Kita ke tampilan video itu kembali. IPS, ini dia IPS. Kemudian di sebelah kanan paling bawah ini ada share. Ya, kita copy linknya yang di sebelah kanan paling bawah. Kita kembali lagi ke tampilan kita tadi yang kita desain. Terangkan. Oke. Nah, ke matematika, karena matematika di Bupena tidak disiapkan, maka kita kosongkan saja. Kemudian kita ke PPKN ya, kita ke PPKN. Mohon maaf, sebenarnya salah kami dalam meletakkannya. Biasanya di PPKN yang pertama ya, baru bahasa Indonesia, baru pelajaran berikutnya. Tapi silakan nanti ibu bapak menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Bapak silahkan menyesuaikannya. Ini hanya demo saja, ini hanya contoh saja yang kita bisa nanti ubah sesuai dengan keinginan kita. Yang terakhir, kami akan insert materi PDP bahasa Indonesia ini. Baik. Nah, setelah selesai, Bapak perhatikan, setelah selesai, di sebelah kanan paling atas ini
ada tulisan publikasikan, jadi jangan lupa mempublikasikannya. Ya, nah, dia akan bertanya, dipublikasikannya atau ditayangkan di dalam dunia maya agar semua orang yang kita kirimkan nanti linknya itu dapat membuka itu dengan nama apa, begitu ya. Karena tadi mohon izin sekali lagi suster, kami mohon izin menggunakan nama SD Fajar Baru, kita bisa mengetikkannya dengan SD Fajar Baru. Ya, nama alamat webnya SD Fajar Baru. Jadi kita sesuai dengan sekolah atau sesuai dengan lembaga kita masing-masing. Jadi tinggal silahkan publikasikan. Jadi linknya nanti seperti yang di bawah ini. Nanti kami akan kirimkan ke ibu bapak sekalian ya. Kita tunggu. Nah, oke, baik. Ini adalah tampilan materi. Ya, jangan lupa setelah beberapa waktu lama kita sudah mendesain, kita sudah menginsert beberapa materi. Nanti kalau katakan ada materi yang lain, ini tinggal ditambah lagi ke bawahnya ya. Jadi kita tinggal lanjut lagi ya dengan cara mengklik tata letak yang ada di sebelah kanan ini. Nah, setelah tadi ada home ya, home, dan kita bisa mengetikkan visi misi di sebelah kanan, di sebelah bawah ini. Selamat datang, ada ucapan selamat datang. Kemudian tadi kita materi. Nah, kemudian selain materi, apalagi? Oh, tentu materi itu berdampingan dengan soal-soal, materi-materi yang kita siapkan itu tentu harus diuji. Maka kita membutuhkan halaman yang bernama penilaian harian. Ya, penilaian harian. Oke, baik. Nah, sekarang ibu bapak perhatikan di layar masing-masing. Kita sekarang sudah memiliki 3 page, 3 lembar dalam learning management system yang kita bangun. Ya, sangat sederhana, tetapi benar-benar dapat membantu peserta didik kita dalam kaitannya dengan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, ya, ini nanti tinggal diatur sesuai dengan keinginan ibu bapak. Yang mana yang baik, yang mana yang mudah untuk dilihat dan lebih indah, begitu ya. Oke, dalam penilaian harian tentu kita akan insert insert penilaian soal-soal yang sudah kita desain sebelumnya. Di mana kita desainnya? Di Google Form, di Google Formulir. Kami akan mencontohkan bagaimana cara untuk mengupload materi yang ada di Google Form yang sebelumnya memang sudah kita siapkan materi tersebut. Oke, contohnya kami akan memberi tampilan image bahasa Indonesia karena soal yang akan kita insert adalah soal bahasa Indonesia. Ini adalah katakan penilaian harian, disingkat saja penilaian harian tema 1 sub tema 1. Yang ini karena tidak dibutuhkan silahkan dihapus. Kalau memang mau dipakai silahkan dipakai. Nah, kemudian ibu bapak silahkan masuk ke drive ibu bapak di mana soal tersebut itu dibuat. Nah, kami akan mencontohkan ya. Ini hanya contoh yang bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Bentar.
Mohon izin sebentar, Ibu Bapak, karena datanya terselip tadi, kami pindahkan, ternyata berpindah semuanya. Sebentar, kami sudah menyiapkan soalnya. Oke. Nah. Jadi soal yang akan kita desain, yang akan kita insert adalah soal-soal yang terintegrasi juga dengan ini ya, dengan materi kita. Tema 1, tema 1. Oke. Kita saja. Kemudian ini contoh ya. Jadi bukan baku, ini contoh. Sekali lagi ini contoh. Baik, kita langsung ke soalnya, ya, ke klik dari penilaian harian tadi. Ini tinggal kita klik sama seperti tadi, kita menginsert link daripada materi tersebut. Karena dia berbentuk penilaian harian atau dalam matematika itu berbentuk tematik, maka ini coba ulang karena ini salah memilih tadi di bahasa Indonesia. Benar. Ini maksud kami tadi. Oke, ini kita bisa menambahkan di sebelah kanan ya, penilaian harian ya, tema 1, tema 1 ya. Oke, ini bisa apa namanya, sesuaikan. Oke, kita hapus saja ini. Nah, ini kita copy paste saja yang tadi kita copy dari Google Form. Oke, kita publikasikan. Nah, PH ini kan tidak setiap hari, maka kita dapat menginsertnya ya sesuai dengan jadwal atau kalender yang sudah kita buat. Oke, kita coba lihat tampilannya. Tampilannya penilaian harian, siswa kita atau peserta didik kita itu tinggal klik saja gambar ini, penilaian harian tema 1 ke tema 1. Klik dan mereka sudah masuk langsung ke soal yang sudah kita desain dan mereka tinggal mengerjakannya begitu. Baik, Bapak, kami akan mengirimkan link ini ke Ibu Bapak melalui grup kita, grup webinar ini, untuk diuji coba di handphone atau di apa namanya, di laptop atau di notebook atau di PC masing-masing. Oke, ini dia linknya. Jadi, kami akan bagikan ke link. Silahkan Ibu Bapak membukanya ya, bisa langsung menggunakannya, membukanya. Sudah mengirimkannya, silahkan diuji coba hasil dari aplikasi yang kita desain ini. Di tampilannya bisa langsung dibuka oleh Ibu Bapak di tempat Ibu Bapak. Silahkan. Baik, sembari Ibu Bapak membukanya, kami akhiri dulu materi kami pada sore hari ini terkait dengan bagaimana dengan hal-hal yang lain
nanti silahkan berkomunikasi dengan kami. Silahkan berkomunikasi dengan kami melalui admin kami. Kami siap membantu Ibu Bapak dimanapun Ibu Bapak berada. Bagaimana mendesainnya, bagaimana Google Form-nya, nanti bagaimana kaitan dengan YouTube-nya dan seterusnya, itu nanti bisa berkomunikasi dengan kami melalui yang admin yang akan nanti bisa membantu Ibu Bapak. Itu saja materi dari kami pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore, dan kami kembalikan ke pembawa acara. Pak Franciscus yang sudah membawakan materi, tentunya setidaknya 50% Bapak Ibu sudah bisa memahami. Jika memang 50%-nya belum memahami, silakan, sudah ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi langsung ke Pak Franciscus. Silakan nanti dilanjutkan secara pribadi, dan nanti kita akan menunggu webinar berikutnya.